Bukan kita yang berhak untuk mengatakan baca ini untuk amalan ini, baca ini untuk amalan ini, amalkan ini untuk keinginan ini. Itu karena niat itu adalah keinginan hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan. Maka kadang-kadang kaum muslimin salah dalam mengambil posisi. Manakala seorang makmum laki-laki berimam kepada imam laki-laki, apakah hadis ini masih perlu dikaji dan diteliti atau bagaimana? Baik, kitab Sahih Bukhari adalah kumpulan hadis terbaik. Kitab Sahih Muslim setelahnya. Teman ana sering mengamalkan membaca surat tertentu seperti surat Al-Waqiah karena ada mendengar kehidupan dan rezeki lancar karena rutin sebulan membaca itu. Ada juga teman ana bilang dia bisa menyelesaikan kuliah dengan cepat karena sering sholawatan ketika melihat tempat wisuda atau auditorium tempat wisuda. Ada juga yang ketika ingin membeli sesuatu belum bisa terbeli lalu bilang sholawatin dulu. Bolehkah seperti itu Ustadz, melakukan amalan-amalan seperti itu? Seluruh amalan dan fadilahnya itu wajib dikembalikan kepada nas syariat, wajib dikembalikan kepada nusus yang ada di dalam syariat. Maka tak boleh ada bentuk amalan khusus kalau tidak dikhususkan oleh syariat. Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat syariat, oleh Rasulullah SAW sang penyampai syariat. Maka jangan pernah merasa bahwa ada amalan tertentu untuk jenis tertentu, untuk keinginan tertentu, manakala belum ada dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran dan belum ada disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Adapun mengkhususkan ibadah tertentu untuk amalan tertentu, itu bukan hak kita. Bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang berhak untuk mengatakan baca ini untuk amalan ini, baca ini untuk amalan ini, amalkan ini untuk keinginan ini. Itu bukan haknya kita. Karena keutamaan-keutamaan seperti itu adalah hal-hal yang gaib, dan hal yang gaib hanya datang dari Allah pemilik dan yang mengetahui segala yang namanya gaib. Adapun kita tidak mengerti. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Syukur Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Maman. Pak Maman. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pak Maman dari mana, Pak? Dari Jambi. Masya Allah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini Ustaz. Nah. Saya sholat sendirian di masjid. Ya. Kemudian ketika saya membaca Al-Fatihah, Nah. ada yang berimam, ada yang bermakmum di belakang saya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Itu saja Bapak. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, hal yang sama persis terjadi kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Nabi SAW satu malam pernah sholat sendirian. Kemudian datang Abdullah bin Abbas. Kemudian menjadi makmum untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ditanyakan adalah niat, maka tinggal merubah sesuatu di dalam hati kita, karena niat itu adalah keinginan hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan. Apa yang terbesik di hati kita itulah niat. Sehingga ketika terbesik hati kita untuk ingin dipuji orang, maka niat kita adalah riya. Walaupun lisan kita mengatakan saya melakukannya karena Allah, Allah akan melihat apa yang ada di dalam hati, di dalam dada, bukan apa yang diucapkan dengan lisan dan kata-kata. Maka ketika kita sholat sendirian, yang awalnya niatnya sendirian, tiba-tiba ada orang di belakang ikut, maka rubah niat itu menjadi imam. Seketika, tadi saya munfarid sendiri, sekarang saya menjadi imam. Berubah niat keinginan kita untuk menjadi imam, itu boleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, karena ketidaktahuannya, beliau ikut menjadi makmum, lalu berdiri di sebelah kiri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memindahkannya ke sebelah kanan. Nabi sambil sholat memindahkan Abdullah bin Abbas ke sebelah kanan. Maksud di sebelah kanan benar-benar setara dengan kita, dengan imam, bukan di belakang imam. Maka kadang-kadang kaum muslimin salah dalam mengambil posisi. Manakala seorang makmum laki-laki
berimam kepada imam laki-laki, maka posisinya persis di sebelah kanannya imam. Persis di sebelah kanannya imam. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika salah, lalu Nabi memindahkan Abdullah bin Abbas dari sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Dan tidak mungkin Abdullah bin Abbas jauh di belakang sehingga tangan Nabi tidak mencapai posisi tubuh daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian datang lagi sahabat yang lain lalu sholat di sebelah kiri Nabi SAW. Nabi SAW mendorong mereka keduanya ke belakang. Maka ketika makmum laki-laki sudah berdua, posisinya di belakang imam. Posisinya di belakang imam. Maka tidak ada masalah ketika bapak sedang sholat sendirian, niat awalnya munfarid sendiri, tiba-tiba datang orang lain untuk ikut sholat, rubah niat yang awalnya adalah orang yang sholatnya munfarid sendiri, rubah niat untuk menjadi seorang yang sholat menjadi imam. Dan posisi makmum yang seharusnya kalau memang sendiri adalah di sebelah kanan persis imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak tadi yang bertanya dari Jambi dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Andini dari Lampung. Ya, Ibu Andini di Lampung ya. Silakan Ibu. Ustadz, Ya. kan menurut beberapa ulama, hadis yang sudah terbukukan dan dapat dengan mudah kita akses sekarang ini itu tidak lagi membutuhkan kajian ulang ya, apalagi diteliti autentisitasnya. Ya. Nah, banyak itu mereka menyatakan bahwa hal tersebut itu merupakan hal yang sia-sia, bahkan berpotensi tidak menghargai jerih payah ulama tersebut gitu, Ustadz. Baik. Nah, menurut Ustadz, apakah hadis ini masih perlu dikaji dan diteliti atau bagaimana? Baik. Baik. Sudah? Sudah, Ustadz. Baik. Syukron. Afwan. Manakala kita kembali kepada muqaddimah para penulis hadis yang membukukan hadis, misal Abu Dawud, Imam Abu Dawud As-Sijistani, atau Imam At-Tirmidzi, apalagi Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, mereka tidak mensyaratkan, mereka sendiri tidak mensyaratkan bahwa seluruh yang mereka nukilkan di dalam kitab mereka hadis sahih. Mereka sendiri tidak mensyaratkan. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau benar-benar menyatakan bahwa yang akan saya nukilkan di dalam kitab saya ini hanyalah hadis-hadis sahih. Yang tidak sahih saya tidak bawakan. Sementara imam yang lain, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam An-Nasai tidak mensyaratkan bahwa hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam kitab beliau semuanya harus hadis sahih. Maka kalau pengarang kitab saja tidak mensyaratkan, maka aneh kalau kita kemudian mengatakan semua hadis yang ada di dalam kitab itu sahih. Semisal Imam Abu Daud mengatakan, saya akan membawakan di dalam kitab saya apa yang menjadi pegangan manusia dalam beramal. Apa yang menjadi pegangan manusia di dalam beramal. Sehingga beliau bawakan dalam bab-bab fikih, kemudian setiap bab beliau bawakan hadisnya, yang hadis itu diketahui oleh Imam Abu Daud sebagai pegangan manusia untuk beramal. Terlepas sahih atau tidak sahihnya. Inilah dalil manusia untuk beramal dalam bab-bab yang dibawakan. Nah, kalau pengarang kitab sendiri mengatakan hal yang seperti itu, maka pantaskah kita mengatakan bahwa tidak boleh lagi untuk ditelaah otentiknya, apakah sahih atau tidak sahihnya? Oleh karena itu aneh. Apakah saudara kita yang mengatakan tadi telah membaca muqaddimah dari para ulama yang mengarang kitab hadis, sehingga tidakkah dia mengetahui bahwa para imam tersebut tidak mensyaratkan bahwa kitab yang beliau hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab beliau semuanya harus hadis sahih, tidak mensyaratkan itu. Ya. Namun Imam Bukhari dan Imam Muslim mensyaratkan. Mereka mensyaratkan bahwa Imam Al-Bukhari saja menamakan kitabnya Al-Jami'us Sahih. Jami' kumpulan-kumpulan hadis sahih. Maka Imam Bukhari mensyaratkan, Imam Muslim juga mensyaratkan. Namun sebagai manusia tidak ada yang namanya sempurna. Sehingga para ulama pun
mengkritik sebagian yang ada dalam Sahih Bukhari dan mengkritik sebagian yang ada dalam Sahih Muslim walaupun jumlahnya tidak banyak. Yang mereka katakan bahwa ada lafaz yang tidak sahih. Yang mereka katakan ada yang lafaznya yang tidak sahih daripada hadis tersebut. Semisal Imam Ad-Daruqutni memberikan kritikan, sebagian kritikan kepada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka amalan manusia pun ada titik lemahnya. Namun itulah yang terbaik. Kitab Sahih Bukhari adalah kumpulan hadis terbaik. Kitab Sahih Muslim setelahnya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Maka ketika kita atau para ulama sekarang mengkaji ulang sanad-sanad yang ada dalam dalam Sunan Abu Daud, lalu memisahkan ini yang sahih, ini yang dhaif. Sunan Tirmidzi ini yang sahih, ini yang dhaif. Sunan Ibnu Majah ini yang sahih, ini yang dhaif. Maka ini adalah bahagian daripada hal yang sebenarnya ada dan telah diisyaratkan oleh para imam tersebut di dalam kitab mereka. Dan ini adalah bahagian daripada memudahkan orang sekarang. Dan orang dahulu ketika sudah menukilkan sanad, Imam Abu Daud mengatakan saya menerimanya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dan dari fulan. Dengan menukilkan sanad, ulama terdahulu sudah tahu ini hadisnya lemah. Karena di dalam hadisnya ada seseorang, misalnya Ibnu Lahiyah misalnya. Ada fulan yang lemah di dalam sanadnya. Sehingga para ulama terdahulu dengan membaca sanad tahu kelemahannya. Sementara kita sekarang tidak mengerti karena kebodohan kita terhadap ilmu sanad. Maka datanglah ulama-ulama modern yang kemudian memudahkan untuk kita, ulama-ulama sekarang yang memudahkan untuk kita, ahli hadis di zaman kita sekarang, lalu mengelompokkan, ini kelompok hadis sahih dalam Sunan Abu Daud, ini yang lemahnya, ini yang lemah dalam Sunan Nasa'i, ini yang sahihnya. Maka mereka berjasa luar biasa kepada kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab.